Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mereview 3 tool AI yang mampu membantu kita membuat buku secara sekejap dan otomatis. Sedangkan di beberapa video sebelumnya saya telah membahas salah satu website yang menyediakan AI gratis yang mampu membantu kita membuat slide presentasi secara sekejap. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini kita akan membahas tool AI lain yang mampu membuat slide presentasi juga. Namun bedanya menurut saya slide presentasi yang dihasilkan oleh AI kali ini lebih menawan, profesional, lebih menarik, dan gambarnya juga lebih bagus-bagus. Nah, apa tool AI tersebut? Kita langsung saja pelajari AI tersebut. Kita bisa membuka browser kita masing-masing, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini, gamma spasi AI. Di hasil pencarian kita pilih yang gamma.app ya, kita klik kiri sehingga kita ke halaman depan dari website tersebut. Kemudian kita bisa sign up for free, jadinya registrasinya gratis ya. Kemudian kita bisa continue with Google sehingga bisa menggunakan akun Google kita. Misalkan saya memilih akun email yang ini. Nah, kemudian misalkan muncul tampilan semacam ini, kita bisa klik continue. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman depan setelah kita login. Nah, setelah kita login atau sign up, maka ada halaman selamat datang seperti ini. Kita bisa memilih tim or perusahaan ya, atau personal. Misalkan saya pilih personal. Kemudian apa nama workspace-nya? Misalkan Ahmad Fauzi Workspace sesuai dengan nama dari akun email kita tadi. Kemudian kita bisa klik create workspace. Setelah itu di sini kita sebagai apa begitu ya, apakah untuk pekerjaan, sekolah, atau penggunaan pribadi, misalkan untuk sekolah. Kemudian di sekolah tersebut Anda berperan sebagai apa? Kalau mahasiswa ya student, kalau dosen atau guru bisa kita pilih teacher ya. Kemudian school type-nya, karena saya dosen maka saya pilih university and higher education. Kemudian dari mana Anda mendengar ini? Misalkan Anda mendengar gamma dari saya, maka Anda bisa memilih YouTube. Misalkan oh saya dapat informasi terkait gamma ini dari teman, ya sudah pilih dari teman atau college seperti ini, atau dari internet ya. Misalkan oh saya dari yang lain, tidak dijelaskan dari pilihan ini, ya sudah pilih yang lain. Kemudian di sini kita bisa langsung klik get started. Setelah itu, nah karena kita ingin membuat slide presentasi, maka kita pilih yang presentation semacam ini. Kemudian di sini ada bahasa. Kita ingin buat slide presentasi dalam bahasa apa sih? Kalau bahasa Inggris ya tetap English ya. Tetapi kalau karena kita ingin membuat slide presentasi dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa klik bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada cards. Loh, ini ada kredit ya. Maksudnya apa? Nah, ya, di sini Gamma itu menyediakan 500 kredit gratis dan itu sudah bisa membuat file presentasi yang cukup banyak ya. Karena untuk membuat satu slide presentasi saja kita cuma butuh 8 cards gitu ya. Sehingga aman lah ya meskipun gratis, meskipun kita menggunakan akun gratisan. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan apa yang ingin kita buat atau apa yang ingin kita bahas di presentasi tersebut. Misalkan saya tulis senyawa alami sebagai anti kanker. Misalkan saya ingin membahas terkait ini. Nah, setelah itu cards-nya ini bisa kita ubah-ubah ya. Bisa mungkin kita kurangi atau kita perbanyak. Nah, meskipun di sini ada tulisan pro-nya ya, kalau 15 card itu maksudnya satu presentasi yang kita buat dari awal. Kalau kita ingin langsung menggunakan 15 kartu, itu harus menggunakan yang pilihan pro. Nah, kita pakai 8 saja, tapi nanti di tengah editing kita bisa menambah cards-nya meskipun kita menggunakan akun gratisan. Setelah itu kita klik generate outline sehingga dia akan membuat outline berdasarkan jumlah cards yang tadi sudah kita pilih. Nah, ini ya ada 8 kartu yang sudah dia buat, 8 outline yang sudah dia munculkan dari pendahuluan, definisi, mekanisme, dan seterusnya. Kemudian di sini ada setting ya. Nah, di sini di setiap kartu atau di setiap slide kita ingin menyampaikan informasi secara singkat, secara tidak terlalu singkat, atau secara mendetail. Nah, saya kalau membuat presentasi biasanya sukanya cuma poin-poin saja. Jadinya mungkin kita bisa pilih yang brief begitu. Ya, kalau Anda mungkin ingin sedikit lebih panjang ya udah medium, atau ingin sangat detail ya sudah pilih yang detail. Sekarang kita coba pilih yang medium saja di tengah-tengah. Kemudian image source ini ada 2 pilihan ya. Apakah dia akan langsung secara otomatis mencari gambar-gambar dari internet sesuai dengan teks yang dia hasilkan secara otomatis, atau dia akan memunculkan gambar-gambar hasil AI.
Misalkan kita pilih yang dari internet saja, maka kita pilih web image. Kemudian image license ya, ini bisa all image, bisa yang bebas digunakan atau bebas untuk komersial. Misalkan kita ya karena ingin buat slide presentasi untuk sekolah atau kelas kita masing-masing, ya kita bisa pilih all images saja. Kemudian di sini ada advanced mode, ini bisa kita klik sehingga kita bisa melakukan penyetingan lebih detail. Ya misalkan ini ditulis untuk siapa? Ya presentasi ini audiensnya siapa? Apakah high schooler atau college student ya? College student itu ya mahasiswa ya. Kalau high schooler ya siswa sekolah begitu. Ya, kemudian di sini tone-nya apakah profesional, apakah akademik, ini bebas bisa ditulis ya. Misalkan kita pilih yang college student, ya udah tinggal diklik saja. Undergraduate or graduate students, atau kalau nggak mau dihilangkan juga nggak masalah. Tone-nya bisa akademik, bisa scientific, ini bisa kita tulis. Kalau kita pilih akademik, dia langsung akan menjelaskan formal and scholarly tones commonly used in academic paper and research, be clear and objective. Nah, kalau misalkan saya ingin lebih bebas, ya sudah tone-nya dihilangkan juga tidak masalah. Kemudian ini ditanyai lagi bahasanya apa, image-nya apa, kemudian formatnya apa. Karena tadi kita ingin buat presentasi, ya sudah tetap presentation. Ya. Kemudian ukuran dari card-nya ini juga bisa diganti-ganti. Sementara kita tetap menggunakan yang default seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa klik continue. Nah, setelah kita klik continue akan muncul halaman yang memberikan kita pilihan template. Nah, ini luar biasanya. Template-nya ada macam-macam ini. Ada yang gelap atau dark, kemudian ada yang light ya atau lebih terang, ada yang profesional, kemudian ada yang colorful juga. Misalkan saya pilih yang light dahulu mungkin ya. Nah, kemudian ini ada berbagai pilihan ya. Nah, misalkan saya menggunakan yang ini, yang ada hijau-hijaunya ini. Nah, kemudian, ini ada tampilannya. Kalau saya milih ini, nanti gambarannya semacam ini, begitu. Kemudian kita bisa klik generate. Setelah kita klik generate, dia akan secara otomatis membuat slide-slide sesuai dengan 8 cards tadi. Nah, ini kita lihat prosesnya. Nah, ini ya, ini lagi memproses dia. Otomatis dia tulis judulnya, otomatis dia tulis bagian bawahnya dan seterusnya. Ini luar biasa. Kita lihat ya. Setiap slide ini layoutnya beda-beda ya, dari slide paling awal, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima begitu. Kemudian dia berusaha mencari gambar-gambar yang sesuai dengan yang dia tulis. Nah, kemudian kalau muncul tampilan seperti ini bisa kita klik hide saja. Nah, ini di belakang ini ada semacam tumbuh-tumbuhan bahan alami begitu. Kemudian kalau di sini, di sini ada gambar ya, gambar daun itu kan sumber senyawa alami begitu. Nah, kemudian menurut saya ini terlalu gelap atau temanya ingin saya ubah, ya sudah bisa kita klik theme lagi untuk edit theme ya, sehingga di sini muncul berbagai pilihan lagi. Misalkan saya pilih yang ini sajalah, tinggal diklik saja sehingga secara otomatis berubah warnanya, berubah temanya begitu. Nah, kemudian kita misalkan ke sini ya. Nah, ini di belakang ini ada gambar juga ya, jadinya gambar nggak selalu di samping, tetapi dia bisa menjadi gambar bagian belakang. Kemudian menurut kita misalkan layoutnya ini ingin saya ubah, mudah saja untuk diubah. Di sini ya ada semacam gambar untuk orang melukis itu ya, card styling ini bisa kita klik. Nah, kemudian ini layoutnya bisa kita ubah. Ketika kita klik top layout, maka gambarnya ada di atas, kemudian penjelasannya ada di bawah. Kalau kita pilih di sini, gambarnya pindah ke kiri. Kalau di sini gambarnya pindah ke kanan, kemudian tulisannya pindah ke kiri. Atau seperti awal tadi, kita bisa background layout, artinya gambarnya menjadi background begitu. Kemudian di sini ada overlay effect. Nah, ini bisa dipilih-pilih juga ya. Nah, ini gambarnya bisa menjadi buram atau bisa menjadi jelas sehingga tulisannya hilang, atau menjadi bayangan seperti tadi. Begitu ya. Kemudian overlay color. Nah, ini juga bisa kita ubah ya, sehingga warnanya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, misalkan saya ubah semacam ini. Nah, ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada backdrop. Backdrop itu apa? Backdrop itu gambar bagian belakangnya slide ini. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini bisa klik add, misalkan kita pilih yang mana ya? Misalkan ada gambar beruang ini. Nah, maka belakangnya ini akan berubah gambarnya. Tetapi ini nanti nggak muncul di saat kita presentasi. Ya, karena itu namanya backdrop. Backdrop itu di belakangnya slide, gitu. Kemudian misalkan saya kembalikan ya, card colornya menjadi reset saja.
Nah, kemudian ini gambarnya kembali ke belakang biar tampilannya menarik. Karena dia di awal itu sudah membuat pilihan yang paling baik menurut dia. Begitu. Kemudian yang menariknya lagi di sini kita juga bisa ubah ya kata-katanya, bisa kita edit secara bebas. Meskipun ini sudah bagus ya, ada definisi, ada karakteristik, ada keunikan. Menurut saya ini yang dia buat itu ya sudah layaknya presentasi profesional. Poin-poin penting yang harus muncul itu sudah dia tuliskan dengan baik dan sudah dengan bagus sekali. Tetapi kok menurut kita, oh slide-nya kurang ini kalau 8, ya sudah kita bisa tambah di sini add blank card ya. Nah, ketika add blank card kemudian kita ingin membuat layoutnya seperti apa, ini bisa kita pilih ya. Ini ada pilihan yang tadi ya, layoutnya macam-macam atau nanti kita ubah semacam ini ya, bebas. Nah, kemudian misalkan saya kok bingung ya, apa yang ingin saya tulis ya. Nah, maka di sini ada add card with AI. Ya sudah, misalkan 8 slide kurang. Nah, misalkan ini saya hapus dulu ya. Nah, 8 slide kurang, maka saya tambahkan tetapi menggunakan slide bukan blank, tetapi langsung dibuatkan oleh AI. Ya sudah, langsung kita klik di sini. Misalkan ya, apa yang ingin kita buat di slide selanjutnya, kita juga bingung apa ya enaknya yang kita isi ya. Nah, ini sudah dikasih pilihan. Nah, ini identifikasi senyawa alami, studi kasus, metode ekstraksi. Dia sudah mencarikan pilihan slide selanjutnya yang bagus, yang cocok untuk slide selanjutnya didasarkan slide sebelumnya itu apa. Nah, ya sudah, saya pilih metode ekstraksi senyawa alami. Kemudian tinggal kita klik tanda panah seperti ini. Sehingga dia akan membuatkan slide baru. Ya, slide baru yang menjelaskan metode ekstraksi. Begitu. Wah, ini warnanya terlalu cerah nih. Nah, langsung kita ubah bisa. Ya, begitu ya. Nah, itu belakangnya juga ada gambar itu. Kalau gambarnya ingin kita pindah ke samping ya sudah, kita tinggal ganti saja layoutnya gitu ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian ini nanti bisa kita langsung presentasikan tanpa perlu diunduh, tanpa perlu diubah menjadi PowerPoint. Dan presentasinya juga menurut saya juga sangat bagus begitu. Nah, ini bisa kita kembali ke slide pertama. Nah, ini ada present. Nah, present ini bisa kita klik gitu. Nah, ini ya, by Ahmad Fauzi, oleh Ahmad Fauzi. Kemudian tinggal bisa kita klik tanda panah di keyboard kita, panah ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau kita ingin lebih keren lagi, maka kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini spotlight, ini bisa kita klik. Sehingga di slide ini dia akan secara bertahap memunculkan tulisan yang ada di slide kita. Nah, ini ya. Saya klik tanda panah lagi. Nah, maka dia muncul seperti ini. Kalau saya klik tanda bawah, dia akan muncul tulisan yang di sini. Saya klik tanda ke kanan, akan masuk ke slide selanjutnya. Saya ingin memunculkan tulisan yang di bawah, di highlight. Nah, ini tinggal saya tekan tanda panah di keyboard begitu ya. Sehingga dengan spotlight kita bisa memunculkan satu persatu poin-poin di dalam slide tersebut. Nah, ini menurut saya bagus sekali ya. Nah, ya. Seperti itu. Tetapi kalau kita ingin konvensional ya udah spotlightnya kita matikan saja sehingga semua tulisan di sini muncul secara otomatis. Begitu. Ya, kemudian kita bisa klik exit kalau ingin mengakhiri presentasi kita. Dan ini masih banyak pilihan, ya. Di sini ada image ya. Misalkan kita ingin tambahkan image, kemudian di sini ada video atau media juga bisa kita tambahkan ke slide presentasi kita, atau mungkin kita ingin menempelkan URL atau mungkin website tertentu, begitu. Ya. Di sini juga ada form and button. Ini bisa tinggal kita tambahkan saja sesuai dengan keinginan kita. Namun secara umum ya, di tampilan ini menurut saya sudah sangat bagus sekali presentasi ini. Dan dia hanya membutuhkan 8 kredit dari 500 kredit yang kita miliki tadi. Lalu kalau kita ingin kembali ke halaman depan, kita tinggal klik home di sini saja. Dan slide presentasi yang sudah kita buat, munculnya di sini ya. Sehingga kita bisa klik all gamas ya. Nah, ini ada riwayat kita membuat presentasi di dia. Begitu. Kalau kita ingin membukanya lagi ya sudah, tinggal kita klik ini saja sehingga kita kembali ke slide presentasi tersebut. Kalau kita ingin membuat lagi ya tinggal create yang baru saja, create new begitu ya. Kalau kita ingin tanpa AI ya sudah menggunakan blank form saja juga nggak masalah begitu. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana menggunakan Gamma AI sebagai AI yang dapat membuat slide presentasi secara menawan, profesional dan menarik perhatian. Terima kasih. Di video selanjutnya kita bahas AI lain yang berkaitan dengan akademis, ilmiah, dan penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.